Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang laboratorium 6 yang menjelaskan tentang pendugaan interval. Yang beranggotakan yang pertama ada dari Ragil Faranabila dengan nomor NIM belakang 40229. Selanjutnya ada saya sendiri, Salsabila Kalista Nadif dengan 5 nomor NIM belakang 40227. Selanjutnya ada Yudhistira Arya Bestari dengan 5 nomor NIM belakang 40237. Selanjutnya ada Piyu Oktamalino dengan 5 nomor NIM di belakang 40253. Selanjutnya ada Jaya Ardra Apta Prabasa dengan 5 nomor NIM belakang 40267. Lalu ada Riki Suryanugraha dengan 5 nomor NIM belakang 40269. Dan yang terakhir ada Muhammad Faris dengan 5 nomor NIM belakang 40271. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang statistika. Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Statistika dianggap sebagai pengetahuan praktis dan sebagai ilmu terapan yang berperan penting dalam penerapan metode dan konsep dalam analisis data kegiatan eksperimentasi maupun observasi dan pengembalian inferensi. Materinya pun beragam seperti berikut. Yang pertama ada pendugaan parameter dengan sampel besar, dan yang kedua ada pendugaan parameter dengan sampel kecil. Tujuannya yaitu untuk memahami materi tentang teori pendugaan parameter dengan sampel besar, dan yang kedua untuk memahami materi tentang teori pendugaan parameter dengan sampel kecil. Selanjutnya di sini ada manfaatnya. Yang pertama ada dapat memecahkan persoalan teori pendugaan parameter dengan sampel besar dan sampel kecil, dan yang kedua ada dapat memecahkan persoalan teori pendugaan parameter dengan sampel besar dan sampel kecil. Selanjutnya, waktu dan layar dipersilakan untuk Mbak Ragil Farah. Selanjutnya, pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan diberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan interval dirumuskan sebagai berikut. St min nilai Z alfa per 2 dikali tau S lebih dari parameter, kurang dari parameter, lebih dari ST plus nilai Z alfa per 2 kali tau S, di mana ST adalah pendugaan atau statistik sampel, tau S sama alfa per 2 sama dengan koefisien yang sesuai dengan inti. Selanjutnya, keyakinan yang dipergunakan dalam pendugaan interval dan nilainya diberikan dalam tabel Z, luas kurva normal. Apabila kita menggunakan pendugaan interval sebesar 95%, artinya bahwa dalam jangka panjang jika pendugaan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, maka parameter populasi akan tercakup di dalam interval tersebut 95% dari keseluruhan waktu, atau dalam jangka panjang kita akan mentolerir kesalahan duga atau error of estimate sebesar 5%. Jika digambarkan sebagai berikut pada gambar yang tertera di layar. Next. Selanjutnya ada pendugaan parameter dengan sampel besar. Sampel besar yaitu dengan nilai N lebih dari 30. Untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampel dengan pengembalian yang diketahui. Dengan rumus seperti yang tertera di gambar. Penaksiran rata-rata sampel adalah menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter rata-rata populasi. Jika dipakai distribusi probabilitas normal equivalence, interval untuk rata-rata ditentukan. Next. Selanjutnya ada pendugaan parameter mu dengan tau diketahui dan populasi tidak diketahui. Interval keyakinannya dengan rumus seperti tertera yang pada di layar, di mana
tau X sama dengan tau per akar N dan nilai Z 0,025 sama dengan 1,96 sehingga X bar kurang dari X bar min 1,96 tau per akar N lebih kecil dari tau lebih besar dari X plus 1,96 tau per akar N. Pertidaksamaan di atas dinyatakan dalam koefisien probabilitas atau koefisien keyakinan 1 min alfa sebagai berikut. Seperti yang tertera di layar. Next. Selanjutnya ada pendugaan parameter dengan sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z atau Z sama dengan min per S akar N sehingga bersifat normal. Tidak bersifat normal. Dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T sebagai berikut yang tertera di layar. Dengan T sama dengan nilai distribusi T, mu sama dengan nilai rata-rata populasi, X bar sama dengan nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N jumlah sampel. Jika nilai tau kuadrat tidak diketahui dan ukuran sampel N kurang dari 30, penduga interval atau selang kepercayaan dua arah 100 1 min alfa persen bagi mu adalah sebagai berikut, seperti tertera di layar. Next. Selanjutnya ada pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas. Interval keyakinan dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 min alfa dinyatakan sebagai berikut seperti yang tertera di layar. Next. Pendugaan parameter mu1 dikurangi mu2 di mana tau dan tau kuadrat tidak diketahui. Apabila tau kuadrat 1 dan tau kuadrat 2 tidak diketahui, tetapi ada indikasi tau kuadrat 1 sama dengan tau kuadrat 2, maka tau kuadrat X per 1 dikurangi X per 2 diduga oleh seperti rumus yang tertera di layar. Namun, jika tidak ada indikasi tau kuadrat 1 sama dengan tau kuadrat 2, maka tau kuadrat X per 1 dikurang X per 2 diduga oleh rumus seperti yang tertera di layar. Next. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bestari. Selanjutnya ada contoh soal pendugaan parameter diketahui. Nomor 1. Penelitian survei kepariwisataan telah dilakukan untuk memperkirakan pengeluaran rata-rata para wisman di Semarang. Untuk itu, suatu sampel acak yang terdiri atas 100 wisma dipilih dari populasi yang dianggap tidak terkira. Hasil interview diperoleh data bahwa rata-rata pengeluaran per kunjungan adalah 200.000 per orang. Jika kita anggap 100.000, maka buatlah interval keyakinan 95% untuk menduga rata-rata pengeluaran wisma perkunjungan di Semarang. Diketahui N sama dengan 100, rata-rata sama dengan 200.000, rata-rata 2 100.000, alfa 0,05, 1 dikurangi alfa sama dengan 0,95, nilai Z 0,025 sama dengan 1,96, sehingga tau sama dengan 100.000 per akar 100 sama dengan 10.000. Maka peluang dengan alfa lebih dari 200.000 dikurangi 1,96 dikali 10.000 kurang dari 200.000 ditambah 1,96 dikali 10.000 sama dengan 0,95. Peluang dengan alfa lebih dari 180/400 kurang dari 219/600 sama dengan 0,95. Disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran wisma atau kunjungan berkisar antara 180/400 sampai dengan 219.600. Selanjutnya dipersilakan Mas Jaya.
Baik, contoh soal kedua adalah renungan parameter mu dekat atau diketahui dan populasi tak terbatas. Penelitian survei kepariwisataan telah dilakukan untuk memperkirakan pengeluaran rata-rata para wisman di Semarang. Untuk itu, suatu sampel acak yang terdiri dari 100 wisman dipilih dari populasi yang dianggap tidak terkira. Hasil interview diperoleh data bahwa rata-rata pengeluaran perkunjungan adalah 250.000 per orang. Jika kita anggap 150.000, maka buatlah interval keyakinan 90% untuk menduga rata-rata pengeluaran wisman perkunjungannya di Semarang. Diketahui N100, X sama dengan 250.000, X bar 150.000, alfa 0,05, 1 min alfa sama dengan 0,95, dan nilai Z adalah 0,025 sama dengan 1,96. Sehingga tau sama dengan 150.000 dibagi akar 100 sama dengan 15.000. Maka rumus P adalah P 250.000 dikurangi 196 dikali 15.000 lebih kecil dari alfa lebih besar, alfa lebih kecil dari 250.000 ditambah 1,96 dikali 15.000 dikurangi 0,95. Jadi P 220.600 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 279.400 sama dengan 0,95. Disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran wisman atau kunjungan berkisar antara 220.600 sampai 279.400. Next. Contoh soal selanjutnya adalah pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas. Dr. John ingin memprediksi rata-rata tingkat kolesterol untuk semua orang dewasa di sebuah kota. Ia mengambil 25 laki-laki dewasa sebagai sampel dan menemukan rata-rata tingkat kolesterol sampel tersebut yaitu 186 dengan simpangan baku 12. Jika diasumsikan tingkat kolesterol untuk semua laki-laki dewasa di kota tersebut terdistribusi normal, tentukan selang kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi mu. Penyelesaian N sama dengan 25, X bar sama dengan 186, S sama dengan 12, DF sama dengan N-1 sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. Tabel distribusi T sama dengan 24 1 dibagi 2 alfa sama dengan 0,25 sama dengan atau menjadi 0,25 dibagi 24 yang menghasilkan T 2,064. Selang kepercayaan bagi mu adalah seperti rumus di gambar dan menghasilkan 0,5 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 50, mu lebih kecil dari 0,95. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Faris. Selanjutnya, pada soal kedua, 5 karyawan PT Absolut dipilih secara acak, kemudian diukur beratnya. Datanya adalah 61, 67, 70, 62, dan 60 kg. Buatlah pendugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 95%. Diketahui N sama dengan 5, X sama dengan 64, S sama dengan 4,3. D
DF sama dengan N-1 sama dengan 5-1 sama dengan 4. Tabel distribusi T sama dengan 4 dibagi alfa per 2 sama dengan 0,025. T sama dengan 2,776. Untuk penyelesaiannya seperti yang ada di gambar. Lalu contoh soal yang berikutnya ada pendugaan parameter μ1, μ2 di mana tau 1 dan tau 2 tidak diketahui. Soal yang pertama, dari 9 mahasiswa angkatan 2020 jurusan peternakan Undip, didapat uang saku per hari adalah dalam Rp1.000, 40, 46, 40, 36, 38, 34, 42, 44, 40. Sedangkan dari 9 mahasiswa angkatan 2019 jurusan peternakan didapat uang saku per hari dalam Rp1.000 adalah 30, 24, 16, 25, 35, 40, 46, 38, 34. Dengan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval selisih rata-rata uang saku mahasiswa angkatan 2020 dengan mahasiswa angkatan 2019. Diketahui dari data 9 mahasiswa angkatan 2020, jumlah sampel 1 sama dengan 9, lalu nilai rata-rata sampel 40, dan standar deviasinya 3,74. Diketahui dari data 9 mahasiswa angkatan 2019, jumlah sampelnya 9, lalu nilai rata-ratanya 32, dan standar deviasi sampelnya 9,23. Lalu 12, nilai distribusi 0,025 dibagi 9 ditambah 9 min 2 sama dengan 2. Maka standar deviasi akar 9-1 dikali 3,74 pangkat 2 plus 9-1 dikali 9,23 pangkat 2 per 9 plus 9 min 2 dikali akar 1/9 plus 1/9. Hasilnya 3,32. 40 min 32 min 2,12 dikali 3,32 lebih kecil dari μ1, μ2 lebih kecil dari 40 min 32 plus 2,12 dikali 3,32. 0,96 lebih kecil dari μ1 min μ2 lebih kecil dari 15,04. Dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan selisih rata-rata uang saku per hari mahasiswa angkatan 2020 dengan 2019 adalah antara Rp960 sampai dengan Rp15.040. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Riki. Rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa tingkat S1 adalah 2,6. Hitung selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Diketahui X bar sama dengan 2,6, nilai O sama dengan 0,3, nilai Z sama dengan 0,25 sama dengan 1,96, nilai Z 0,005 sama dengan 2,575, selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1, 2,6 dikurangi 1,9 dikali 0,3 per akar 36 lebih kecil daripada mu lebih besar 2,6 plus 1,96 kali 0,3 per akar 36 kali 2,50 lebih kecil daripada mu lebih besar 2,70. Selanjutnya. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, yaitu pendugaan parameter dengan sampel
besar pendugaan parameter dengan sampel kecil, maka dapat mempermudahkan kita untuk dapat menduga nilai parameter data tertentu. Materi tersebut juga dimaknai suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Dengan penduga, kita diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel. Next. Kemudian ada saran, dikarenakan penulis juga masih dalam tahap belajar, maka penulis menyadari secara penuh bahwa apa yang telah disampaikan pada naskah ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dengan tujuan dapat memberikan yang lebih baik pada naskah berikutnya. Selaku penulis juga menginginkan agar nantinya para peneliti dapat memberikan data-data yang lebih akurat, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mempermudah para pembaca dalam mendapatkan dan mengolah kembali informasi berdasarkan fakta. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.